Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Eko Nur Wahyudi. Nah, kali ini kita ngobrol santai sambil bersihkan gulma. Ini padi saya ini yang kemarin saya tinggal. Ini dulunya ini full organik. Sekarang ada cekcok dengan istri. Sekarang dipegang istri, jadi sekarang bukan full organik tapi full pukim. Pupuk organik belum masuk ini sama sekali. Hasilnya ya begini. Untuk umur saya lupa ini. Ini dulu tanam mesin, ada yang masih segini, ada yang sudah besar juga, ada yang sedikit kena ini, tapi enggak semuanya, sedikit. Kayaknya ini kurang kalium, butuh kalium atau ada serangan jamur ini. Tapi alhamdulillah enggak sampai merusak lah. Ya udah, dibiarkan saja. Oke, kita sekarang kembali ke topik. Nah, ini gulma. Masalah berorganik selama ini yang menjadi masalah itu dalam berorganik, saya ulangi lagi, yang menjadi masalah dalam berorganik itu mengatasi gulma. Kalau kita mencabutnya secara manual, ini ini pematang, ini khusus keong, zona keong. Pematang apa ini namanya? Selokan. Selokan ini zona keong, ini pematang, selokan baru padi. Terus yang di sebelah sini ini agak saya tinggikan biar keong nggak masuk. Ya karena di sini daerahnya banyak keong, jadi ya harus ditinggikan begini. Dibuatkan parit atau selokan atau jalan air lah. Ini lokasi ini rendah, jadi nanti keong itu sukanya di sini, nggak sampai masuk ke sawah. Oke, kembali ke topik lagi. Waduh, bicaranya kemana-mana ini. Nah, kalau kita mencabut gulma satu persatu gini, ya nggak apa-apa, cuman ya berat lah. Apalagi kan harus mengibas-ibaskan lah ini. Nah, setelah gini, setelah akarnya bersih atau masih nempel tanahnya ini, baru dibuang ke pematang, biasanya kan begitu. Nah, dibuang ke pematang seperti ini. Ya cara itu cukup, ya selama ini yang kita lakukan ya seperti itu. Tapi disadari atau tidak, tanah yang nempel di rumput ini kalau nggak dikibas-kibaskan begini dan langsung dibuang ke pematang, ya tanah kita cepat down nanti. Apa itu namanya, down? Cepat rendah. Apalagi daerah sini nih rawan banjir, jadi untuk pengikisan tanah itu cepet banget. Nah, untuk rumput ini, nah ini rumput ini yang dulu saya sampaikan, saya agak mendekat ya. Begini. Ini rumput yang digemari tikus. Jadi kalau ada rumput ini, itu jadi bisa jadi menu pilihan untuk tikus. Tikus biasanya nyerang ini dulu, baru nyerang padi. Jadi kalau ada rumput ini, ya biarkan saja lah. Ya memang sih nggak semua tikus makan rumput ini, tapi dari yang saya amati, dari yang saya dapatkan di sawah, itu rumput ini kebanyakan diserang tikus. Jadi setidaknya bisa mengurangi serangan tikus ke padi kita. Ini aman ini. Ada tadi yang dimakan tikus sedikit, tapi ya alhamdulillah masih
masih banyak lah yang selamat. Paling yang dimakan cuma 1% atau 2%. Rumput ini dibiarkan, rumput yang lainnya dicabut. Nah, kalau mencabut seperti ini ya sulit. Itu kenapa orang itu cenderung memakai racun rumput. Agak lama sih membersihkan. Nah, ini satu meter persegi ini aja udah berapa menit ini. Nah, apalagi yang rumput ini. Oh iya ya, rumput ini kalau dicabut yang kayak padi ini kalau dicabut patah, ini patah pangkalnya sini, dan tumbuh lagi kalau patah. Nah, di sini saya itu mencoba berpikir, mengulik-ulik, apalagi saya sekarang kan sedang mendalami kitab Al-Filaha. Di situ yang untuk menggemburkan tanah itu disebutkan alatnya itu menyerupai cakar harimau. Jadi saya coba mengulik-ulik, membuat cakar. Ya bukan cakar harimau sih, ini saya meniru tangan saya sendiri. Nah, kalau ada yang mau bikin ini silakan di screenshot. Nah, ini untuk, nah ini kan seperti tangan yang seperti ini. Nah, kalau kita mencabut rumput, nah, tangan kan seperti ini, terus gini. Nah, ini saya pakai untuk ya pengganti tangan saya lah. Nah, untuk ujungnya ini jangan runcing, cukup kita runcingkan, tapi apa itu, jangan tajam. Nah, maksud saya itu jangan tajam. Ini tetap apa ngarani papak itu tumpul. Nah, ini tetap tumpul, cuman yo agak diruncingkan sedikit lah, di bagian ini diruncingkan. Nah, ini ke 90 derajat. Kalau nanti ini terlalu bengkok gini, kalau udah kena rumput itu susah melepasnya. Lah, ini kalau gini nanti tinggal menghempaskan sedikit gini udah lepas ini rumputnya. Nah, kalau mau yang memakai alat ini, misalkan untuk menggemburkan tanah seperti ini yang di sekitar tanaman, misalkan cabai atau terong atau apa gitu, untuk gagang pendek it's okay, nggak masalah. Nah, ini kan kalau ada tanah mudah dihempaskan, kalau mudah dilepaskan kalau bentuknya sudutnya 90 derajat. Nah, kalau di tanaman padi, untuk ini hanya untuk menggaruk ya, bukan mencangkul ya sebenarnya. Kalau ya bisa sih untuk mencangkul gini, cuman ya bukan bagiannya lah. Ibaratnya kalau tang itu kan bisa dipakai buat palu, tapi ya bukan fungsinya, bukan bagiannya. Nah, ini kalau untuk yang menggemburkan tanah dicakar gini, ini bagus ini. Saya lihat di YouTube belum ada yang bikin kayak gini. Ada yang besar gitu, cuman untuk membersihkan apa itu, daun-daun kering. Nah, kita pakai ini untuk membersihkan gulma. Ini saya perpanjang gagangnya ini sekitar 90 atau 80 cm. Ini saya beli di Loan semua ini bahan-bahannya ini. Untuk besi yang ini sama ini ada potongan di gudang. Besi-besi yang di gudang itu saya pakai. Nah, ini besinya ini yang ukuran apa itu 10 banci. Nah, 10 yang kecil. Biasanya orang bangunan itu paham menyebutnya itu 10 banci. Nah, untuk jarak antara satu dengan yang lainnya itu sekitar 1 cm jarak ini. Sebentar. Nah, ini
Ini sampai sini, ini 1 cm. Kalau sekedar untuk menggaruk gulma ya bisa, tapi kalau untuk yang berat-berat ya butuh ini yang besi yang bergerigi itu bisa lah. Sebenarnya ini saya mau bikin yang 7, 1 2 3 4 5. Ini 5, saya bikin 7 maunya itu. Cuman ketika saya angkat gini kok berat ya. Akhirnya saya putuskan 5 biar kerja ringan, nggak terlalu masalah lebar jangkau daerahnya yang digaruk gini nanti bisalah diulang-ulang. Dan ternyata benar, settingan tangan yang 5 ini memang pas, berat, nggak terlalu berat, kerja yo enak kalau 5 ini. Kalau 7 itu ya cepet tapi berat. Untuk orang kelas saya gini kelas anak kecil kayak saya gini ya ini yang cukupan lah. Silahkan buat sendiri. Kalau malas buat, mau saya buatkan ya silahkan lah. Tapi ini besinya dari loaan semua ini. Ini enggak tahu ini bekas apa ini. Tipis ini. Sebentar. Nah ini. Aduh kotor. Nggak apa-apa lah. Ini tipis ini. Nggak tahu ini 1 mili atau berapa ini ketebalannya ini. Waduh masih kotor, biarin lah. Nah ini kalau dipakai menggaruk gini kena semua. Ini kalau tangan 1 nggak enak, kalau tangan 2 itu enak wes. Oh nggak bisa toh. Mengempaskan kalau tangan 1 itu sulit, kalau tangan 2 kan enak. Lepas, kalau lepas langsung bersih. Coba kita pakai yang di sana. Oke. Kita ke tengah dulu. Kalau cuma 1 kayak gini ya enak. Tinggal injak, dipenamkan. Nah ini yang sulit ini. Ini rumput menu tikus, sama kayak yang rumput yang tadi. Ini rumput ini menunya tikus, jangan dicabut kalau bisa, tapi kalau mau membersihkan ya dibersihkan nggak apa-apa, tapi resikonya nanti padi kita yang kena tikus maksudnya. Selagi nggak mengganggu di tengah gini biarkan saja lah. Nah kalau yang kayak gini tinggal mencakar gini, selesai. Nah masalahnya ini kalau banyak begini, nah, ini istri saya ini hanya memupuk, nggak dibersihkan gulmanya. Ya akhirnya ya kayak gini, banyak banget. Ini harus tangan 2 ini, kalau sambil pegang HP gini nggak bisa. Nah ini kena. Nah saya taruh di sini, kelihatan nggak? Nah kalau merambat gini, tangan kita nggak kotor. Kalau ini enak. Sebenarnya yang enak itu kalau ada airnya gitu, yang agak becek-becek gitu, enak kita nyabut rumputnya. Ini kondisi tanah hari ini, kondisi sawah hari ini, tanahnya ini agak
apa itu, lengket itu gembel gimana ya, ya gitulah lengket. Nah ini cuman kelemahannya alat ini searah. Maksudnya searah gimana ya, harus segini. Kalau kita pegang yang agak jauh menyamping gini agak sulit ya, harus kalau ke kanan ya begini, ke depan ya harus searah gini, kalau ke kiri ya begini. Untuk yang seperti ini nanti merusak padinya, susunan padinya. Kalau longgar kayak gini ya enak, tapi kalau rapat rumputnya lagi banyak gitu ya susah juga. Nah kalau begini kita nggak perlu membersihkan tanahnya, kita nggak perlu membawa ke pematang, membawa rumput ini dari tengah sawah ke pematang itu nggak perlu, cukup. Nah setelah gini diinjak, dibenamkan, pupuk bersih, pupuk jadi rumput bersih, rumput jadi pupuk. Mau bilang gitu aja susah banget. Rumput bersih, rumput jadi pupuk. Nah coba kita ambil ini yang kalau pakai tangan satu agak sulit. Aduh, melepasnya sulit. Kalau pakai tangan dua enak ini. Alat ini sama kayak padi. Dia minta air, tapi nggak terlalu banyak juga. Nah, dengan alat ini hasil kerja kita ringan. Kita yang biasanya kerja sehari itu dapat sedikit, jadi dapat banyak. Untuk rumput-rumput yang sulit seperti rumput teki atau rumput apa itu? Rumput yang sulit, rumput apa itu? Gerinting. Rumput gerinting itu bahasa Indonesianya apa? Nah, itulah rumput yang merambat itulah. Mana ya? Ada nggak di sini? Coba saya cari dulu rumput yang merambat yang sulit. Nah, biasanya di tepi ini ada ini. Oh, ini kangkung sampai tumbuh di sini nih. Karena air memang sulit habis. Oh, itu serangan tikus lagi. Bukan menyerang padi tapi menyerang rumput. Bukannya menyerang padi tapi menyerang rumput. Waduh, nggak ada ya suket. Nah ini. Nah ini yang sulit dicabut, ini rumput gerinting. Ini kalau dicabut itu yang bagian bawah itu biasanya putus dan mudah tumbuh lagi. Tapi kalau pakai ini selesai. Sulit. Tangan satu ini sulit melepas. Kita benamkan, selesai. Rumput gerinting yang dulunya jadi momok sekarang mudah kita bereskan. Nah untuk yang apa gitu, yang nempel padi kita bisa cakar. Uniknya padinya nggak kenapa-napa, tapi rumputnya tercabut. Walaupun yang nempel itu mungkin ya gitu kali ya, rumput itu didesain akarnya banyak. Jadi kalau dicakar gini, yo yang kena yo akarnya rumput, akarnya padi yo masih aman. Oh, ini serangan tikus lagi. Tikus menyerang rumput, tikusnya tidak menyerang padi. Nah ini sama. Oh, ini menyerang padi sedikit ini. Hanya satu yang dimakan.
Nah itu sama serangan tikus juga, tapi makan rumput. Jadi untuk rumput ini mencabut ya mencabut, cuman ya jangan semuanya juga, dipilih-pilih juga. Kita siapkan saudara kita yang dari bangsa tikus. Ya hitung-hitung mengamankan padi kita lah. Kalau tikus makanannya disiapkan kan dia nggak nyerang padi kita juga. Kalau dia nggak nyerang padi kan kita juga yang senang. Padahal solusinya sepele, siapkan pakan. Nah ini bukti lagi nih. Nah, habis dimakan tikus, kayaknya enak banget ini, renyah mungkin bagi tikusnya ini. Nah ini rumputnya, untuk padi aman, hanya rumputnya yang digerasak ini. Silahkan di screenshot rumput-rumput apa yang harus diamankan, jangan dicabut biar padi kita aman. Oh ini sampai besar ini. Nah kan kena toh. Walaupun kayak gini mudah kecabut sampai sampai akarnya. Aduh, dari tadi kok keliru terus ya ngomongnya. Oke, cakar besi ini saya rekomendasikan karena ya saya merasa ini sangat membantu, memudahkan pekerjaan kita dalam membersihkan gulma atau menggemburkan tanah juga bisa. Oke, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada kekurangan, ya namanya alat juga ya ada enak ada nggak enaknya juga. Saya nggak bilang alat ini bisa menyelesaikan semua masalah, tidak. Ya, tapi sedikitnya membantu meringankan kita lah. Alhamdulillah. Begitu saya butuh, saya dapat ide bikin ini, saya coba kok hasilnya mantap. Ya alhamdulillah. Silahkan bikin. Kalau mau pesen ya, oh ya saya belum bilang tadi ya, maaf, mau ending, mau menutup, mau closer kok. Baru ingat, ini besinya ini saya beli di Lowaan itu ini 10.000, yang ujung itu 10.000, ya habis 20 lah untuk besi. Untuk las ini las karbit, saya cari yang langganan saya yang agak murah. Ini las karbit saya minta tolong orang, bayarnya 20.000, murah kan? Besinya 20.000, terus lasnya, jasa las itu 20.000. Nah kalau pesan ke saya ya tambah lagi upah. Upah saya 20.000. Ya hitung-hitung buat mondar mandirnya lah, bensin sekarang kayak gitu, ribet pemerintah sekarang. Oke, pokoknya petani harus terus berinovasi, saling mendukung, jangan saling mencibir. Mencibir itu mudah, biasanya yang tukang mencibir itu hanya tukang nyimak. Kalau tukang praktek ya dicobalah sebelum mencibir. Oke, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk yang pesan seperti ini ya silakan, tapi semuanya bisa lah bikin sendiri di rumah. Kalau mau pesan ya itu biayanya tadi udah saya sampaikan. Kalau ditawar, waduh, ya harus dari yang saya sebutkan tadi dikurangi. Poin mana yang dikurangi itu? Oke, ini ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.